Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yeremia, pasal yang ketiga ayat yang ke-23, demikianlah dikatakan. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini muncul sebagai pengakuan umat Israel atau seruan pertobatan yang disuarakan melalui Nabi Yesaya. Setelah menyadari kesia-siaan, mereka mencari keselamatan dan pertolongan dari sumber yang salah. Bukit-bukit pengorbanan merujuk pada tempat-tempat di mana umat Israel menyembah berhala dan melakukan praktek-praktek keagamaan kafir. Seringkali dengan keramaian dan ritual yang meriah, mereka berharap mendapat keberuntungan, kesuburan, atau perlindungan dari dewa-dewa lain. Nabi Yeremia menegaskan bahwa semua itu adalah tipu daya dan kesia-siaan. Semua harapan dan usaha yang mereka tempatkan pada ilah-ilah lain atau praktik yang bukan dari Tuhan ternyata palsu dan tidak mendatangkan keselamatan, melainkan rasa malu dan kerugian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukit-bukit pengorbanan dalam hidup kita, apakah itu harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, atau bahkan usaha keras kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan? Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mencari kepenuhan, keamanan, dan makna hidup di luar Tuhan adalah usaha yang sia-sia dan menipu. Firman Tuhan ini mengalihkan fokus dari apa yang sia-sia kepada kebenaran mutlak. Seperti yang dikatakan, sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Keselamatan baik dalam arti pembebasan dari musuh, pemulihan, maupun keselamatan rohani tidak ditemukan pada keramaian ritual, kekuatan alam, atau persembahan kepada dewa-dewa palsu, melainkan hanya pada Tuhan. Ini adalah seruan untuk kembali kepada Tuhan, mengakuinya sebagai satu-satunya pribadi yang berdaulat dan berkuasa untuk menyelamatkan dan memulihkan. Keselamatan rohani kita, damai sejahtera yang sejati, dan harapan abadi kita sepenuhnya terletak pada Yesus Kristus, yang adalah wujud nyata dari keselamatan yang dari Tuhan. Dalam setiap kesulitan, kita harus selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan
dan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu indah dan begitu luar biasa yang memberkati kehidupan kami. Engkau berikan kami sukacita, kesehatan, dan hari yang baru untuk kami dapat jalani dan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, sertai kami di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, tempat kerja kami, dan lingkungan kami. Begitu juga dengan setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.